kita adalah trading card game dan kami mengangkat budaya pewayangan ini karena sangat cocok dengan trading card game kita, dimana keduanya itu tidak bisa dilepaskan. Jadi wayang itu kita angkat karena kita sudah meriset dari permainan trading card game, di mana budaya wayang ini sangat cocok dengan gameplay yang kita bawakan. Nah, keduanya ini tidak bisa dilepaskan karena budaya wayang sendiri memiliki pusaka-pusaka dan karakter-karakter yang memiliki kesaktian, dan karakter-karakter ini kita implementasikan dalam trading card game sebagaimana gameplay kita dibuat. Seperti pusaka-pusaka yang memiliki kesaktian, kita implementasikan dalam gameplay Amoga Sakti, seperti itu. Ada 12 karakter, ada Bhisma, Nakula Sadewa, Sikandi, terus ada Arjuna, ada Bhisma, ada Krishna, dan 12 karakter itu yang sudah kita rilis, dan kedepannya bakal akan rilis karakter-karakter baru seperti itu. Mas, wayang dengan trading card game itu kan dua sudut yang berbeda. Optimis laku untuk anak muda? Baik. Untuk saya optimis laku dikarenakan emang kita tidak hanya menyasar pasar budaya, tapi kita menyasar juga pasar permainan, di mana trading card game ini memiliki pasar yang cukup luas di Indonesia. Bisa kita lihat seperti Pokemon, Yu-Gi-Oh yang memiliki pasar yang cukup besar di Indonesia. Maka dari itu kita masuk di ranah yang sama, tapi kita mengangkat budaya lokal, sehingga teman-teman yang main trading card game tidak hanya dapat fun-nya saja, tapi dapat pengetahuan tentang wayang itu sendiri. Selain kartu, apalagi yang ditawarkan? Selain kartu, kita juga menyediakan aplikasi untuk membantu dalam permainan. Di aplikasi sendiri kita sudah menyediakan komik, yang dimana di komik itu nanti karena kita terbatas oleh konten di dalam kartu yang emang sedikit, kita kenalkan karakter dan pusakanya itu dari cerita pewayangan dalam bentuk komik. Nah, selanjutnya ada augmented reality, di mana nanti di augmented reality ini akan menampilkan bentuk full dari wayang itu sendiri. Jadi teman-teman bisa membayangkan dan memvisualkan karakter wayang itu seperti apa gitu. Nah, setelah kita scan nanti akan muncul di kartu koleksi. Nah, di koleksi ini di aplikasi akan tampil kartu apa yang kita miliki dan sudah kita scan. Jadi teman-teman kalau mau ngecek koleksinya apakah sudah lengkap, bisa di fitur koleksi. Nah, untuk membantu permainan, karena di sini ada hitungan dari HP, nyawa, dan serangan dari setiap karakter, kita punya HP counter. Di HP counter ini kita tidak perlu mengingat karena di situ ada perhitungannya untuk pengurangan nyawa, terus habis itu serangan seperti itu. Jadi pemain tidak perlu bingung mencatat atau bingung mengingat-ingat nyawanya yang tersisa dari setiap karakter. Jadi untuk memainkan Amoga Sakti ini kita butuh 2 orang. Memainkannya ini opsional, kita pakai aplikasi atau tidak, tapi lebih mudahnya lagi kalau kita pakai aplikasi gitu. Untuk pemain yang baru terjun di Amoga Sakti, pemain bisa melihat di panduan kartunya karena di dalam kotak ini sudah disediakan. Bench itu adalah karakter pengganti. Ketika karakter utamanya 1 lawan 1 itu mati, maka akan digantikan oleh benchnya tadi yang pemain cadangan itu. Jadi penentuannya bukan di siapa paling banyak mati atau paling banyak membunuh, tapi lebih ke arah jika tidak ada pasukan lagi maka dia kalah. Jadi karena kami mengkombinasikan 2 hal ini untuk mengenalkan para anak muda tentang wayang, di mana trading card game ini memiliki sistem namanya deck building, di mana mereka bisa mengkombinasikan kartu-kartu yang mereka miliki untuk jadi satu deck untuk bermain. Nah, untuk membentuk suatu deck yang baik itu perlu pemahaman, di mana pemahaman efek-efek tiap kartu itu jadi hal yang penting dalam gameplay deck building ini. Nah, secara tidak langsung ketika mereka memahami isi dari kartu, mereka juga paham tentang wayang-wayang itu seperti apa, karakternya seperti apa, efek-efek dari setiap pusaka itu seperti apa. Jadi secara tidak langsung dengan menarik, mereka bisa paham nih tentang budaya wayang.
Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe ngalamkonten.id.